Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat walau belajar dari rumah. Jaga kesehatan dan jangan kemana-mana. Oke, hari ini pelajaran PKK kita akan membahas tentang produksi massal. Oke, yang perlu kita bahas dalam produksi adalah A. Produksi massal, B. Penerapan produksi massal, C. Rancangan produksi massal, dan D. Tahapan produksi. Pengertian produksi sendiri di sini adalah suatu kegiatan yang dikerjakan untuk menambah nilai guna suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Konsep produksi massal bisa diterapkan untuk berbagai jenis produk, dari cairan dan partikel-partikel ditangani dalam jumlah besar seperti makanan, bahan bakar, bahan kimia, dan tambang mineral, sampai bagian-bagian padat yang kecil-kecil dan perakitan bagian-bagian kecil tersebut seperti peralatan rumah tangga dan mobil. B. Penerapan produksi massal. Perusahaan yang ingin bertahan di era kompetisi yang sengit harus mempunyai produk berkualitas dengan harga yang bersaing. Dalam melakukan kegiatan produksi dan operasi yang efektif dapat dilakukan dengan cara berikut: mengurangi biaya produksi, meningkatkan mutu, segera merespon permintaan, memungkinkan inovasi produk, mempercepat produksi produk. C. Rencana produksi massal. Produksi massal biasanya terdiri atas bangunan atau pabrik, peralatan, equipment, dan perkakas tool. Pada tahap perencanaan harus mencakup langkah-langkah kerja dan perbaikan langkah tersebut. Karakteristik produksi massal digunakan dalam situasi berikut. 2. A. Standarisasi urutan produk dan proses. B. Dedikasi mesin tujuan khusus yang memiliki kapasitas produksi yang lebih tinggi dan tingkat output. C. Besar volume produk. D. Sortir waktu siklus produksi. E. Lebih rendah dalam persediaan proses. F. Seimbang sempurna lini produksi. Keuntungan produksi massal diantaranya adalah 2. A. Tinggi tingkat produksi dengan mengurangi waktu siklus. B. Tinggi utilisasi kapasitas karena keseimbangan lintasan. C. Operator kurang terampil yang diperlukan. D. Rendah proses inventarisasi. E. Manufaktur biaya unit rendah. D. Tahapan produksi massal. Perencanaan produk merupakan suatu kejadian yang mempertimbangkan portofolio suatu proyek, sehingga suatu organisasi dapat mengikuti dan menentukan bagian apa dari proyek yang akan diikuti selama periode tertentu. Kegiatan proses produksi dilakukan oleh perusahaan dengan cara berikut. 2. 1. Manual atau tradisional, dilakukan menggunakan tangan, contoh pembuatan anyaman dan ukiran. 2. Semi otomatis, sudah ada alat bantu yang menggunakan mesin. 3. Otomatis atau modern, menggunakan mesin sistem robot yang diprogram dengan bantuan komputer. Dalam penyusunan rancangan proses produksi massal harus memperhatikan 2. A. Karakter produk itu sendiri. B. Tingkat kesulitan produk itu sendiri. C. Seberapa permintaan masyarakat. D. Tata cara dan urutan pengerjaan produk serta pembagian kerja serta lamanya pekerjaan. F. Biaya produksi yang diperlukan. Perencanaan dapat dibedakan antara perencanaan yang bersifat umum dan perencanaan produksi. 1. Perencanaan bersifat umum adalah perencanaan kegiatan dilaksanakan oleh perusahaan untuk mencapai tujuan pada jangka panjang. 2. Perencanaan produksi adalah perencanaan dan pengorganisasian mengenai pekerja, bahan, mesin, dan peralatan serta modal yang diperlukan untuk memproduksi barang sesuai kemampuan perusahaan. Biasanya dikerjakan perusahaan meliputi 2. 1.
mengidentifikasi produk yang akan dibuat. 2. Mengidentifikasi alat dan bahan yang dibutuhkan. 3. Mengidentifikasi tenaga kerja dan soft skill. 4. Menyusun urutan kerja, pembagian kerja, perintah kerja, dan target waktu pengerjaan. 5. Menyusun denah lokasi untuk pengerjaan produk. 6. Menyiapkan alat dan bahan terkait. 7. Memulai proses produksi sesuai standar dan prosedur yang telah ditetapkan. 8. Memperhatikan keselamatan dan standar kerja. 9. Memulai alur kerja dari awal sampai akhir. 10. Mengemas produksi akhir. Sistematika berikut bisa diterapkan dalam menyusun produksi massal. 1. Mengidentifikasi produk yang dibutuhkan di masyarakat. 2. Menyusun analisis peluang usaha mengenai produk tersebut. 3. Menyiapkan peralatan dan bahan baku. 4. Menyiapkan standar keselamatan kerja. 5. Menyusun urutan perakitan produk. 6. Menyusun alur tahapan proses produksi. 7. Menyusun rencana promosi dan pemasaran. 8. Menyusun administrasi produk. 9. Menyiapkan standar pengujian produk. 10. Hasil produk akhir siap untuk ditawarkan ke konsumen.